Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmayanti, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan program studi Tasawuf Psikoterapi. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan mengenai bab 7, yaitu Intellectual Functioning, Subtest and Scatter Analysis dalam mata kuliah psikodiagnostik. Pada bab ini membahas mengenai beberapa hal, seperti yang pertama ada estimating potential level of intellectual functioning, dan terbagi lagi menjadi 3, yaitu intra-subtest scatter, quality of response, IQ pro rate. Kemudian bahasan yang kedua adalah analysis of subtest scatter, dan yang terakhir ada verbal subtest, performance subtest menurut skala Wechsler. Baik, yang pertama adalah estimating potential levels of intellectual functioning atau memperkirakan tingkat potensi fungsi intelektual. Hasil pengujian kecerdasan itu dapat ditingkatkan dengan memasukkan perkiraan tingkat potensi fungsi intelektual seseorang. Jadi, dengan demikian, potensi subjek untuk berkembang disarankan dengan memperkirakan fungsi intelektual yang optimal. Informasi tentang aspek potensi pertumbuhan seseorang ini dapat memperkaya persepsi individu dalam pertimbangan saat ini dan di masa depan. Analisis dan diskusi tentang kapasitas intelektual potensial klien atau pasien tentu harus berfokus pada faktor-faktor yang mengganggu ekspresi potensi ini. Perkiraan potensi intelektual dapat diperoleh dari menganalisis pengalaman yang mengganggu fungsi intelektual. Nah, pengalaman yang menghalangi ini memiliki beberapa sumber, misalnya pengaruh variabel-variabel seperti konflik emosional, kegelisahan yang mengganggu, gangguan organik, kondisi budaya, kurangnya stimulasi intelektual. Setiap variabel ini dapat mempengaruhi IQ skor secara signifikan. Pada bagian ini menyajikan 3 teknik untuk memperkirakan tingkat intelektual potensial atau maksimal keberfungsian. Yang pertama yaitu intra-subtest scatter atau penyebaran intra-subtest. Kemudian yang kedua ada quality of response atau kualitas tanggapan, dan yang ketiga ada IQ pro rate. Pada poin intra-subtest scatter atau penyebaran intra-subtest ini melibatkan psikolog dalam tinjauan semua tanggapan dalam subtest yang diberikan. Sasaran yang menjadi perhatian adalah penilaian konsistensi, kesenjangan dalam akurasi dan penilaian, dan variasi antara tanggapan. Misalnya, kesenjangan dapat muncul sebagai akibat dari kegagalan pada item yang diikuti oleh keberhasilan pada item yang lebih sulit dalam subtest yang sama. Akibatnya, klien atau pasien ini berhasil pada item yang sulit setelah gagal di item yang lebih mudah. Temuan ini jelas menunjukkan bahwa klien memiliki kapasitas untuk berhasil pada item yang gagal jika bukan karena gangguan. Sumber gangguan lain yang menghasilkan perbedaan antara skor yang diperoleh dan fungsi potensial pada subtest tertentu dapat berasal dari proses yang terkait dengan kondisi diagnostik. Sebagai contoh, keadaan kebingungan yang berhubungan dengan skizofrenia dapat mengganggu presentasi tanggapan secara logis. Dan gangguan yang disebabkan oleh gangguan organik juga dapat mempengaruhi skor dengan cara yang sama. Kemudian ada quality of response atau kualitas tanggapan, di mana pendekatan yang kedua ini yaitu untuk mendekati perkiraan potensi intelektual maksimal adalah analisis konten
dari tanggapan terhadap item subtes. Misalnya, meskipun skor keseluruhan dari subtes mungkin rendah, mencerminkan pencapaian yang buruk, respon terhadap bagian-bagian dalam subtes mungkin sebaliknya menunjukkan kecerdasan yang lebih canggih daripada skor aktual dari subtes. Seperti yang diungkapkan melalui penggunaan bahasa yang kompleks, simbolisasi, atau abstraksi. Seringkali, gambaran kekuatan dalam kegagalan ini dapat terjadi karena pengkondisian budaya atau pengalaman yang tidak menguntungkan. Seseorang dengan kecenderungan yang pasif, misalnya, mungkin sering tidak dapat menyelesaikan tanggapan atau respon, menghasilkan skor yang lebih rendah. Namun, kualitas kecerdasan mudah diungkapkan dengan menganalisis jawaban parsial yang tersedia. Jadi, peran psikolog tidak hanya untuk melaporkan skor, tetapi juga untuk menjelaskan kekuatan, potensi, kecerdasan laten, dan bakat. Kemudian, metode ketiga yaitu IQ Pro Rate memiliki sifat kuantitatif untuk menilai tingkat potensial fungsi intelektual. Subjek didasarkan pada pemeriksaan tentang variabilitas skor intrasubtes. Ini adalah tingkat di mana individu diharapkan berfungsi pada semua subjek jika bukan karena pengaruh faktor-faktor yang mengganggu. Teknik prorating ini dapat digunakan untuk mencatat perbedaan dalam skor subtes yang diperoleh karena menyimpang dari estimasi maksimal hipotesis. Poin ini sangat penting karena memungkinkan psikolog untuk melakukan analisis kelemahan relatif subjek di berbagai bidang fungsi kognitif dan kapasitas intelektual. Poin selanjutnya adalah analisis of subtest scatter atau analisis penyebaran subtest. Nah, dalam analisis ini memiliki dua pendekatan yang sangat membantu dalam mengungkap, menafsirkan, dan mengkomunikasikan temuan terkait kasus yang sehubungan dengan fungsi intelektual dan kekuatan dan kelemahan kognitif. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai verbal subtest dan performance subtest, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai tes Wechsler, yang dimana tes Wechsler ini pertama kali dibuat oleh psikolog Amerika yang terkenal bernama David Wechsler, dan beliau lahir pada tanggal 12 Januari 1896 di sebuah keluarga Yahudi di Lespezi, Rumania, dan bermigrasi bersama orang tuanya ke Amerika Serikat. Skala Wechsler ini pertama terbit pada tahun 1939. Saya akan memaparkan dua skala Wechsler. Yang pertama ada verbal subtest. Skala verbal Wechsler ini merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kemampuan verbal individu, pengetahuan umum, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi verbal individu. Pada Wechsler Verbal Scale ini terdapat 6 poin. Yang pertama ada vocabulary atau kosakata. Dalam subtes kosakata ini dapat menunjukkan akumulasi dari suatu pembelajaran verbal, dan juga dapat dilihat pula kemampuan individu dalam mengekspresikan ide-ide, memori jangka panjang, pembentukan konsep, dan perkembangan bahasa. Subtes ini merupakan subtes verbal yang paling dapat diandalkan. Aspek kepribadian yang diukur dalam subtes ini adalah pengalaman anak saat ia berada di rumah dan di sekolah. Pada subtes ini ada beberapa aspek intelektual yang dapat diukur, di antaranya yang pertama ada perkembangan bahasa, pengetahuan kosakata, kecerdasan verbal secara umum, penggunaan bahasa, dan kemampuan belajar verbal. Juga
ukuran ROG efisiensi intelektual yang optimal subjek, latar belakang pendidikan, rentang ide, dan pengalaman. Yang kedua ada similarities atau kesamaan. Dan pada subtes similarities ini diperlukan pembentukan konsep verbal dan kemampuan penalaran abstrak. Aspek kepribadian yang dapat diukur dari subtes ini adalah bagaimana cara seseorang menelaah masalah yang ada. Implisit dalam tes ini adalah kemampuan individu untuk menggunakan memori jangka panjang dan untuk menerapkan ekspresi dalam respons mereka. Dan dalam subtes similarities atau kesamaan, aspek intelektual yang diukur adalah yang pertama ada penalaran abstrak logis, yang kedua pembentukan konsep verbal atau pemikiran konseptual, yang ketiga membedakan hal yang penting dari rincian yang tidak penting. Kemudian kemampuan asosiatif dikombinasikan dengan fasilitas bahasa. Yang ketiga ada aritmetik atau aritmatika, hitungan. Nah, pada subtes ini membutuhkan konsentrasi, terfokus, serta keterampilan dasar matematika dan kemampuan untuk menerapkan keterampilan ini. Aspek kepribadian yang dapat diukur dari subtes ini adalah minat hitungan, motivasi, keterampilan, dan kemampuan berhitung, serta keyakinan dalam memecahkan suatu masalah. Dalam subtes aritmetik ini, aspek intelektual yang dapat diukur adalah keterampilan berhitung, memori auditori, penalaran numerik dan kecepatan manipulasi numerik, konsentrasi dan perhatian, penalaran logis, abstraksi, dan analisis masalah numerik. Yang keempat adalah digit span. Digit span ini dianggap tes memori jangka pendek dan perhatian. Subjek harus mengingat, mengulang informasi pendengaran dalam urutan yang tepat. Terdapat dua proses yang dilakukan dalam subtes ini. Pertama, informasi yang harus diterima secara akurat, yang membutuhkan perhatian dan encoding. Dan hal yang kedua adalah keakuratan dalam mengingat. Kemudian aspek kepribadian yang dapat terukur dari subtes ini adalah tingkat kecemasan seseorang. Dalam subtes ini, aspek intelektual yang diukur adalah proses recall, reversibilitas, kemampuan untuk menggeser pola pikir, konsentrasi. Yang kelima, information atau informasi. Pada subtes information ini, sampel akan dilihat pengetahuannya dibandingkan dengan rata-rata. Pengetahuan ini biasanya didasarkan pada kebiasaan dan materi-materi yang sering dipelajari. Aspek kepribadian yang dapat dilihat dari subtes ini adalah minat atau ketertarikan seseorang pada sesuatu. Subtes ini melibatkan kemampuan untuk menyimpan, mengingat, dan memanfaatkan fakta-fakta verbal yang dipelajari secara formal. Dalam subtes information ini, aspek intelektual yang diukur diantaranya pengetahuan umum, pembelajaran yang didapat dari sekolah, rasa ingin tahu dan keinginan untuk mendapatkan pengetahuan, kepedulian kepada dunia, memori jangka panjang. Yang terakhir ada comprehension atau pemahaman. Pada subtes comprehension ini, klien akan diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai pemahaman yang dimiliki klien. Aspek kepribadian yang dapat dilihat dari subtes ini adalah mengenai stabilitas emosinya. Dalam subtes pemahaman, aspek intelektual yang diukur adalah pengetahuan praktis, kematangan sosial, pengetahuan mengenai standar perilaku, kemampuan untuk mengevaluasi pengalaman masa lalu, pemikiran abstrak dan generalisasi, penghakiman sosial, akal sehat, atau penilaian dalam situasi sosial, pegang lingkungan sosial seperti kode moral, aturan sosial, dan peraturan. Selanjutnya, setelah verbal subtes, yaitu performance subtes. Performance subtes merupakan kemampuan untuk bekerja dalam situasi konkret. Skala performa mengungkapkan hal-hal tentang yang pertama, tingkat dan kualitas kontak
verbal individu dengan lingkungan. Yang kedua, kemampuan mengintegrasi stimulus perseptual dengan respon motorik yang relevan. Yang ketiga, kapasitas kerja dalam situasi yang konkret. Yang keempat, kemampuan bekerja secara cepat. Dan yang kelima, kemampuan mengevaluasi informasi visual spasial. Terdapat beberapa subtes yang terdapat dalam performance scale, yaitu ada picture completion atau penyelesaian gambar. Dalam subtes picture completion, klien akan diminta untuk melengkapi bagian-bagian gambar yang hilang, sehingga gambar dapat menjadi gambar yang utuh. Aspek intelektual yang diukur pada subtes ini yaitu kemampuan membedakan hal esensial, daya konsentrasi visual, visual alertness, persepsi, kognisi, judgment, penundaan impuls, pengalaman kontak lingkungan, dan visual organization, visual memory. Yang kedua ada digit symbol coding. Subtes ini termasuk tes performance scale yang dimana klien diinstruksikan untuk mengisikan sebuah tanda yang sesuai dengan kotak yang telah ditentukan. Dalam subtes ini dibutuhkan kemampuan untuk belajar tugas baru, koordinasi mata dan tangan, keterampilan atensi, short-term memory, dan kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan. Kemudian, aspek intelektual yang dapat diukur pada subtes ini yang pertama ada kemampuan mengikuti petunjuk, kecepatan psikomotorik, visual short-term memory, akurasi, dan kemampuan untuk mempelajari tugas baru. Yang ketiga ada block design atau design block. Tes performance scale di mana klien diinstruksikan untuk menyusun bagian-bagian dari objek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan tes ini melibatkan kemampuan memecahkan masalah nonverbal. Klien juga harus menerapkan logika dan penalaran dengan cara yang akan memecahkan masalah hubungan spasial. Aspek intelektual yang dapat diukur pada subtes ini yaitu analisis keseluruhan bagian-bagian komponen, spatial visualization, keinginan berprestasi dan kemampuan membedakan, abstract reasoning, integrasi fungsi visual motorik, dan konsentrasi. Yang keempat adalah matrix reasoning. Subtes ini mencerminkan seperti halnya picture completion, fungsi visual subjek tanpa keterlibatan motorik, sehingga kapasitas untuk pemrosesan visual informasi dan penalaran abstrak dalam domain visual adalah keterampilan utama yang disadap. Disebut juga kemampuan untuk mengikuti arahan, memahami detail-detail penting, dan melakukan abstraksi. Yang terakhir yaitu picture alignment atau pengaturan gambar. Tes performance scale ini yang dimana klien diinstruksikan untuk menyusun beberapa gambar menjadi sebuah urutan cerita gambar yang benar, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk merencanakan, menafsirkan, dan mengantisipasi peristiwa sosial dalam konteks budaya tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya dapat mempengaruhi proses dari subtes ini. Nah, kemudian aspek intelektual yang dapat diukur pada subtes ini yaitu kemampuan perencanaan atau memahami dan menilai situasi, kecermatan menangkap isi persoalan, kepekaan sosial dan interpersonal konten, organisasi persepsi dan visual, dan reasoning. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan mohon maaf apabila pemaparannya kurang dapat dimengerti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.